MotoGP Argentina dipertimbangkan untuk gelar MotoGP 2020. Pandemi virus corona yang tak kunjung usai memberikan pengaruh besar bagi kelangsungan MotoGP 2020. Sejumlah seri terpaksa dibatalkan demi mengakomodir seri lainnya tetap berjalan. Salah satu yang diisukan bakal dibatalkan adalah seri Argentina yang dihelat di sirkuit Termas de Rio Hondo. Namun, CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, menegaskan jika MotoGP Argentina masih berpeluang digelar dalam kalender MotoGP 2020. Sejatinya, MotoGP Argentina seharusnya digelar pada 17 hingga 19 April 2020 dan menjadi seri keempat. Namun, setelah pandemi muncul, jadwalnya digeser menjadi 20 hingga 22 November 2020. Setelah muncul kabar bahwa MotoGP hanya akan dipusatkan di Eropa, kelangsungan MotoGP Argentina pun menjadi pertanyaan. Rencananya, MotoGP akan dihelat sebanyak 10 hingga 12 balapan mulai Juli mendatang di sirkuit Jerez. Nantinya, satu sirkuit bisa menggelar lebih dari satu balapan. Menyadari terjadi kesimpang siuran informasi, Ezpeleta buru-buru memberikan pernyataan. Dia mengatakan bakal terus berupaya agar seri Argentina tetap berjalan. Namun, terlebih dahulu memantau situasi terkini sebelum mengambil keputusan. Tentu, kami menjaga peluang untuk membalap di Argentina. Kami punya kontrak dan kami harap bisa menentukan tanggalnya bersama dengan otoritas terkait dan promotor. Membalap di Termas tanpa penonton atau terbuka untuk umum menjadi sesuatu yang akan kami tinjau bersama dengan otoritas setempat di waktu yang tepat nanti, kata Carmelo Ezpeleta. Balapan di Argentina selalu memunculkan cerita menarik. Salah satunya pada tahun 2015 silam saat Valentino Rossi dan Marc Marquez saling beradu cepat untuk menjadi pemenang. KTM jalani tes di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 belum juga usai, kendati beberapa negara yang terkena dampak berangsur pulih. Ini lantas mendorong KTM untuk kembali beraktivitas. Meski belum ada putusan soal kelangsungan musim MotoGP 2020, tim asal Austria tetap bakal melanjutkan kegiatan pengembangan sang kuda besi. Menurut Asphalt & Rubber, raungan KTM RC16 bahkan siap diperdengarkan di sirkuit Red Bull Ring Austria. Sebagaimana disebutkan, tim Oranye memang sudah merencanakan pengujian tertutup mulai hari ini 27 Mei hingga esok 28 Mei. Namun, tes lanjutan sendiri hanya diikuti oleh Pol Espargaro sebagai wakil rider tim pabrikan. Pembalap Spanyol bernomor 44 juga bakal didampingi oleh Dani Pedrosa selaku test rider. Sayangnya hanya mereka berdua yang terlibat dalam penggarapan RC16. Salah satu rider lain yaitu Brad Binder terpaksa absen. Diberitakan sumber serupa, pembalap asal Afrika Selatan tidak bisa keluar dari negaranya akibat pandemi virus corona. Hingga sekarang tak ada keterangan resmi dari KTM terkait pengujian tersebut. Pihak pabrikan seperti ingin membiarkannya menjadi tes rahasia. Namun, pengembangan sengaja dilakoni bersamaan dengan pengujian sport car baru KTM X-Bow. Sementara pengembangannya sendiri difokuskan pada area mesin dan sasis. Keduanya sempat dipakai pertama kali saat KTM melakoni laga di sirkuit Valencia dan Jerez tahun lalu. Penggarapan bagian utama motor ini lantas berlanjut ke tes pramusim di Sepang, Malaysia dan Losail, Qatar. KTM menjadi tim MotoGP pertama yang memulai kembali kegiatannya. Semoga saja ini merupakan titik terang dari kelangsungan musim balap MotoGP 2020. Terlebih, negara-negara penyelenggara maupun tempat asal tim sudah menanggalkan status lockdown, sebut saja Jerman dan Italia. Rossi sarankan ada sesi tes selama 2 hari sebelum MotoGP 2020 dimulai. Pembalap Monster Energi Yamaha, Valentino Rossi, menyarankan untuk diadakan tes selama 2 hari sebelum memasuki pekan balapan perdana MotoGP 2020. Ia meminta diadakannya 2 hari untuk melakukan tes tersebut agar para pembalap bisa menemukan gaya balapannya lagi setelah cukup lama beristirahat karena virus corona. Rossi tahu betul masalah fisik akan sangat berpengaruh saat para pembalap kembali beraksi di atas motor mereka masing-masing.
Menurut Rossi, masalah fisik itu akan bisa teratasi seiring dengan seringnya mereka latihan di atas motor. Jadi, agar para pembalap MotoGP bisa tampil maksimal ketika balapan perdana berlangsung, maka Rossi sangat yakin dibutuhkan beberapa hari agar rider-rider tersebut bisa beradaptasi. Ia merasa tak akan mungkin membalap langsung dihadapkan dengan sesi latihan pertama tanpa adanya tes untuk menentukan irama balapan seperti biasanya. Anda tak akan bisa kembali menemukan koneksi dengan motor Anda ketika Anda langsung berlatih dengan motor Anda nanti. Secara fisik, semua itu akan terasa sangat sulit karena memang kami masih perlu untuk banyak berlatih dan mempersiapkan diri agar semakin siap. Jadi, saya sangat berharap sebelum kami balapan kami bisa melakukan tes di lintasan yang sama, setidaknya selama 2 hari. Karena kami sudah cukup lama tak aktif mengendarai motor kami seperti biasanya. Saya merasa kami belum benar-benar siap untuk memulai sesi latihan bebas pertama secara langsung, kata Valentino Rossi. Jack Miller resmi bela tim pabrikan Ducati di MotoGP 2021. Ducati Corse akhirnya secara resmi mengumumkan bergabungnya Jack Miller sebagai salah satu pembalap Ducati tim di MotoGP 2021 pada Rabu 27 Mei 2020. Hal ini pun sekaligus menginformasi rumor soal negosiasi antara kedua belah pihak selama beberapa pekan terakhir. Miller menjalani debut Grand Prix sebagai pembalap wildcard di GP 125cc pada tahun 2011 dan akhirnya turun semusim penuh di Moto3 pada tahun 2012 bersama Caretta Teknologi. Pada 2014, ia pun direkrut oleh tim prestisius Red Bull KTM Ajo. Bersama KTM, Miller menjadi kandidat terkuat juara dunia, meraih 8 pole dan 10 podium yang termasuk 6 kemenangan. Ia kalah di tangan Alex Marquez tepat di seri penutup hanya dengan ketertinggalan 2 poin. Meski gagal menjadi juara, ia tetap dilirik oleh Honda untuk diturunkan di MotoGP pada tahun 2015. Miller pun menjadi rider pertama di era modern Grand Prix yang langsung melompat dari Moto3 ke MotoGP. Mendapatkan kontrak 3 tahun dari Honda, Miller menghabiskan tahun pertamanya di LCR Honda dan selanjutnya di Mark VDS Honda. Sayang, ia tak mendapat dukungan teknis yang mumpuni. The Jackass pun memilih hengkang ke Pramac Racing pada tahun 2018. Pada 2019, ia dapat kepercayaan dari Ducati untuk mengendarai Desmose di GP19 spek pabrikan dan sukses meraih 5 podium. Prestasi inilah yang membuat Ducati yakin ia layak diturunkan di tim pabrikan. Miller akan menjadi rider Australia ketiga yang membela Ducati setelah Troy Bayliss di World Superbike dan Casey Stoner, satu-satunya rider yang mampu membawa Ducati juara di MotoGP pada tahun 2007 silam. Miller mendapatkan kontrak 1 tahun dengan opsi lanjutan pada 2022. Kontraknya dikabarkan bernilai 1 juta euro saja, yakni nilai yang terbilang cukup kecil bagi seorang pembalap tim pabrikan. Meski begitu, nilai gaji yang kecil ini pun diperkirakan sangat terpengaruh oleh krisis finansial yang diakibatkan pandemi virus corona. Kata manajer Yamaha soal Rossi pindah ke Superbike. Pembalap Italia Valentino Rossi sampai saat ini belum menentukan masa depan karir balapnya di Grand Prix. Tetapi peluang paling realistis adalah bergabung dengan tim satelit Petronas Yamaha SRT. Sebelumnya, nama rider Prancis Fabio Quartararo telah diumumkan oleh Yamaha sebagai pengganti Rossi di tim pabrikan. Karena itu, ada 1 kursi kosong saat ini di Petronas dan nama Rossi salah satu favorit untuk mengisinya. Lalu, bagaimana dengan peluang lain seperti Rossi pindah ke kejuaraan World Superbike? Direktur balap Yamaha Eropa, Andrea Dossoli, akan sangat senang dan menyambut baik jika Rossi bersedia pindah ke Superbike, tetapi ia sadar bahwa hal itu tak mungkin bisa terjadi. Ini akan menjadi mimpi bagi semua orang dan juga bagi kita untuk memiliki Rossi di kejuaraan World Superbike. Kehadirannya akan membantu kejuaraan Superbike terus tumbuh, tapi saya tidak berpikir dia sedang mempertimbangkan untuk pindah ke sini, kata Dossoli. MotoGP sendiri sebenarnya masih membutuhkan Rossi.
Dan Dorna Sport sebagai pengelola sangat senang begitu tahu Rossi belum ingin pensiun. Dorna akan melakukan segalanya yang mungkin untuk membuatnya tetap di MotoGP, bahkan setelah Rossi pensiun. Tutup Dosoli. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.